Hai, ketemu lagi sama Disti Anggraini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, sejahtera. Hari Minggu sekarang, aku Kirana sama Ernest lagi makan sarapan pagi. Makan pagi ya, atau sarapan. Kopi kapal api. Kata Ernest tadi kita harus habis-habisin stok ya. Soalnya ntar lagi Nenek Datu mau datang ke sini bawain 1 koper penuh kapal api. Kita lagi makan pancakes. Dan hari ini agendanya ini hari Minggu. Kira dapat undangan ulang tahun di rumah temennya di dekat sini, teman Jadi sekolah. hari ini aku mau ke dia dan dia rumahnya di Kalafstera dan Kalafstera di dekat Privacy. sini, tapi kan kita keluar pintu terus kita ke kiri terus kan ada rumah-rumah jadi harus ke situ tapi harus ke kanan dulu untuk bikin muter. Tapi Lotte juga di situ rumahnya. Tapi kalau dari di rumah Lotte gak bisa lagi. Nggak bisa, ini semua teman-teman sekolah Kirana ya, jadi rumahnya semua deket-deket sini. Gitu enaknya kalau tinggal di desa teman-teman ya, teman-teman sekolah, teman-teman main, tetangga semua sama, rumahnya di situ-situ juga di sekitar lingkungan yang sama. Jadi mereka nanti bisa berteman sampai besar gitu. Nah, hari ini ulang tahunnya Sofi. Kirana udah siapin kado, nanti mereka berangkat ke sana. Dan kemarin hujan terus angin, hari ini cerah, tiba-tiba matahari bersinar meskipun masih ada angin ya, cuman udah lumayan banget daripada kemarin-kemarin. Tuh ya, ada matahari sekarang teman-teman. Kamu lihat pohon palem goyang-goyang ya, itu angin. Dan jemuranku mudah-mudahan hari ini akan kering. Tuh langitnya biru. Kirana tadi pagi pengen dikepang. Aku kepang kecil-kecil gini karena mau ke pesta ya. Makannya udah habis. Pintar. Minum. Mas pakai piyama, biasanya baru ganti baju, pakai baju gaun ya, mau ke ulang tahun. Udah habis makannya. Aku mau pakai baju yang warna pink. Ya, ya gaun itu ya yang Korea ya. Wow, cantik. Udah siap mau ke ulang tahun. Aku lagi makan. Kadonya itu ya di tas itu ya. Mau bikin gambar nggak buat Sofi? Sayang. Ja, maar baby wil altijd. Boleh kalau mau. Itu kadonya udah aku siapin di situ. Nou, ik wil het wel maken. Udah siap-siap sekarang Kirana. Eén keer had ik wel de verkeerde jas aan toen ik ging paardrijden. Ya, pernah salah ambil Eén jaket. keer. Ini buat kadonya. Dia udah pakai dress tuh. Nah, dia mau diantar sama papanya. Sekalian Ernest lari. Aku naik sepeda dan papa lari. Oh, kenapa kamu nggak lari? Papa naik sepeda. Tuh, Aku lari naik sepeda. dia mau lari. Sepatunya di mana sayang? Lari. Oh, sepatunya di mobil. Moet je handschoenen en een muts, Kirana? Ya, pakai Ge. Dingin di luar jadi. Ini sepatunya kemarin ada di mobil. Ini jangan nih sekalian. Tuh dia dalam waktu yang sama pakai sarung tangan, pakai sepatu. Die op school ook zo. Nee, op school moet je je schoenen aanlaten. Oh iya. Nih. Ya. Pakai topi nak atau pakai ini nih? Inian kuping. Ya, sini mau pegangin lo. Oh bisa. Wah, bisa pintar. Maar de tas kan jij even vasthouden. Digantung aja, digantung. Sini. Maju sedikit Kirana. Good job. Udah siap. Dah. Ga jij maar hier.
Dah sayang. Veel plezier. Tuh teman-teman lihat ya, anginnya kencang banget, goyang-goyang pohon. Meskipun langitnya biru, berawan, tapi anginnya kencang banget. Aku ngapain ya kalau Eren sama Kirana nggak ada di rumah ya? Melanjutkan pekerjaan rumah tangga ya. Sebenarnya enak kalau nggak ada mereka, jadi aku bisa cepet satset gitu. Jemuran yang di situ harus aku angkat, terus lipat-lipat. Ini juga jemuran yang udah. Nah ini aku cuci pakai, ini aku keringin pakai dryer ya teman-teman. Jadi nggak semua pakaian aku bisa keringin di dryer, makanya aku tetap harus jemur. Nah kalau hari kayak gini enak nih, matahari kan, jadi meskipun di rumah kaca bisa tetap lama keringnya kalau nggak ada matahari gitu teman-teman. Jadi sekarang nih langsung kering kayaknya semua jemuranku. Sip, mantap. Dan kalau hari Jumat biasanya aku udah bersihin lantai. Jadi kalau hari Minggu ini biasanya aku laundry sama bersih-bersihin dapur kayak gitu. Dan aku juga mau masak untuk minggu depan. Kalau lagi sempat aku selalu masak buat minggu depan gitu, buat 1, 2, 3 hari lah. Nanti di tengah-tengah minggu Ernst yang masak. Karena waktu itu aku ada pesanan buntut dari temenku yang datang ke sini. Jadi aku masih punya stok buntut. Karena itu aku mau masak hari ini sop buntut buat disimpan buat besok-besok ya. Ya akhirnya aku keluar rumah. Dia anginnya kenceng banget teman-teman. Hujan dan angin. Kita harus ke rumah mertuaku. Hah? Badai. Lihat ya. Tuh. Ada matahari sih. Tapi anginnya kenceng banget. Beneran kuat banget anginnya. Makanya juga jadi cepet pergi ya. Awannya cepet pindah. Soalnya anginnya kenceng. Matahari udah keluar lagi. Yuk kita mau ke rumah mertuaku. Ada proyek. Ada proyek yang kita mau kerjain hari ini. Ini beneran heboh ya hari ini. Dan sebenarnya kemarin juga udah dikasih warning gitu sama pemerintah. Kode oranye, artinya hati-hatilah gitu ya. Nah karena di daerah kita ini dilewati oleh sebuah sungai, Linge namanya. Terus ada curah hujan yang banyak banget beberapa waktu terakhir ini, yang nggak seperti biasanya. Terus dari pemerintah setempat udah ngasih peringatan kalau volume air akan naik. Nah aku mau kasih lihat nih sekarang teman-teman. Mungkin kalau yang nggak tahu sebelumnya gimana kepikiran ya, tapi volume airnya naik banget, naiknya lumayan drastis gitu. Tapi karena udah diregulasi ya, jadi di Belanda ini kan ada pintu-pintu air dan ada kanal-kanal kecil yang diciptakan khusus untuk jalurnya air. Aduh silau. Jadi udah ada sistem khusus untuk mengendalikan volume air di negara ini ya, secara besarnya, secara lebih kecilnya lagi di setiap daerah itu juga ada pintu airnya dan ada yang mantau gitu ya. Kalau misalnya memang curah hujannya akan banyak, itu airnya bisa dipompa, dialirin ke tempat lain supaya nggak banjir di sebuah tempat kayak gitu. Pokoknya semua udah ada aturannya. Bagus banget sistem pengelolaan air di Belanda ini. Nah aku mau kasih lihat teman-teman di sungai yang dekat rumah kita ini yang naik airnya. Tuh lihat ya, awannya udah gelap banget. Kalau gini bagus ya, kontras warnanya. Ini kita mau ke sungai. Lihat airnya setinggi apa. Ini laut rumah idamanku. Amin ya. My dream house. Tadi Aaron habis lari lewat sini juga. Terus dia lihat air, dikasih foto, aku udah lihat. Terus dia lihat tadi. Kita lihat lagi yuk kayak apa sekarang. Ini masih termasuk Del ya teman-teman. Wow, mereka mau ngebangun ini nih, properti kayak castle, kayak kastil. Wow. Nah ini, wow, tinggi banget, sampai banjir ya. Tuh sana. Ini kayaknya juga orang-orang pada pengen lihat deh. Tuh. Biasanya nggak sampai yang hijau itu, nggak sampai daratan itu loh. Tuh ada kayu-kayu ya, teman-teman bisa lihat.
Nah tuh, teman-teman biasanya airnya cuman sampai batas dermaga. Tuh ada dermaga ya. Itu ada dermaga yang hitam itu. Biasanya sampai situ doang airnya. Sekarang kemana-mana tuh meluber sampai ke padang hijau, padang rumput hijau tuh. Wow, it's really high. Ya. Tapi karena memang orang Belanda ini udah tahu ya bakal terjadi hal-hal kayak gini, udah diperhitungkan. Jadi kamu ngebangun bangunan juga nggak pasti pinggir kali banget, lihat kan teman-teman, jaraknya lumayan jauh. Karena negara Belanda ini udah jelas-jelas di bawah permukaan laut ya. Jadi rendah banget datarannya dan banyak hujan. Jadi semua orang juga tahu dan emang ada peraturannya dari pemerintah kalau membangun sesuatu itu nggak boleh pas di pinggir kali gitu. Bahkan ada daerah-daerah yang memang sudah diciptakan khusus untuk dibanjiri ketika musim hujan seperti ini gitu. Maksudnya bukannya dibanjirin gimana ya, supaya kalau misalnya airnya meluap itu nggak langsung masuk ke perumahan, dan juga dibikin dike gitu ya kalau di sini. Maksudnya kayak apa sih? Jadi kalau misalnya banjir, ya udah banjir aja. Airnya ini nggak usah masuk dan merusak perumahan atau daerah pertanian kayak gitu. Jadi ada banyak banget lahan-lahan di sekitar air yang dikosongkan sengaja untuk dibanjirkan ketika musim hujan seperti ini. Ini adalah sistem pengelolaan air yang harusnya dicontoh oleh Jakarta. Tadi kita mau ngapain proyeknya hari ini? Kita mau ambil kasur baru buat Kirana. Sebenarnya ini kasurnya punya Nala, sepupunya Kirana, karena mereka di Australia sekarang pindah. Dan Kirana sudah semakin besar, dan enaknya jadi sepupu yang paling kecil itu selalu dapat lungsuran dari atas ya. Sepupunya semuanya perempuan kebetulan. Jadi aku sama Ernst mau ambil tempat tidurnya Nala yang di sini di rumah Oma, terus mau dipakai buat Kirana. Nah, kasur Kirana yang kecil ini mau aku sumbangkan lah ke anak yang lebih kecil lagi dari Kirana. Karena udah sempit buat Kirana. Jadi kita mau ambil sekarang. Kemarin udah aku siapin, udah aku break it down ya. Udah aku lepas kruknya sama Ernst berdua. Sekarang mau kita pindahin ke rumah. Nah, kenapa kasurnya ada di rumah Oma? Jadi seperti biasa lah, namanya juga Oma-Oma ya, di mana-mana banyak kasur di rumah. Dan dulu kan juga keluarganya adiknya Ernst itu sempat tinggal di sini waktu mereka lagi COVID ya, lumayan lama banget. Dari Jakarta mau pindah ke Australia, maksudnya mau berlibur di Belanda, ternyata ada lockdown, jadi mereka nggak bisa ke Australia ketika itu. Nah, mereka bermukim di sini dulu, dan emang rumahnya kan besar dan kamarnya banyak. Jadi mereka pasang kasur segala untuk anak-anaknya. Terus mereka tinggal ke Australia, nggak dibawa furniture-nya. Ya udah, ini adalah rezeki untuk Kirana. Aku nggak usah beli furniture lagi karena banyak di sini, tinggal ambil pakai aja sampai aku seperlunya gitu ya. Kalau udah nggak perlu lagi ya kita kasih lagi ke yang lebih kecil gitu. Jadi dipakai terus, reuse, reduce, recycle. Kalau nggak perlu banget dan nggak harus, aku nggak beli yang baru. Oke, udah masukin matras ke mobil. Kita sekarang pergi 2 kali. Pertama bawa matrasnya dulu. Tuh, 1 mobil. Ini matrasnya di cover pakai bed cover ya, pakai duvet cover supaya nggak kotor. Jadi kita taruh matrasnya dulu di rumah. Baik lagi bawa rangkanya, bawa bed frame-nya sebelum hujan. Air di kali belakang rumah juga tinggi banget tuh. Ini ada orang lagi ngebangun, ganti ubin tetangga tuh. Segitu dekatnya sekarang air ke rumput di sebelahnya. Biasanya lumayan jauh. Angin. Oke, kita mau keluarin sekarang. You want to film while I open the door? Nih ya, wih, blub. Gede banget ini, 2 meter kali 90 cm. Jadi pas semobil. Oh, you wanna bring it upstairs now? Yeah. Kita mau langsung bawa ke atas ternyata. Aku kira mau disimpan dulu di ruang tengah. Then you go up and you... I'll go up. Hmm? Who's going up? Me. Okay. Don't push too hard. I'm not pushing, I'm just holding. Aku cuma pegang doang. I didn't do anything. Dia angkat sendiri.
Tahap 1 sudah selesai. Masukin yang paling susah ini, pindahin matrasnya. Sekarang kita ambil bed frame-nya, kita ambil rangkanya. Ini rambut tuh kenapa ya? Ini karena angin jadi kemana-mana. Lanjut lagi ayo Pak. Ini beginilah nasib ya, di Belanda nggak ada tukang-tukang yang bisa disuruh disuruh ngangkatin kasur, angkat sendiri aja semua. Yuk, lanjut. Nih guys, dari sini tadinya ini kasur yang mau kita bawa, bed frame. Ini ada 4 kamarnya, 1, 2, 3. Ini semuanya kamar anak-anak ya. Maklum cucunya perempuan semua. 4 tuh, tapi ini masih belum dirapiin dulu. Ini kamarnya Eren waktu dia muda. Pemandangannya ke belakang. Tuh. Ada rantang. Hai. Nah itu di tengah-tengah rumah kamar mandi. Udah dimasukin ya. Tuh. Udah di breakdown semuanya. Ntar dipasang lagi di rumah. Penuh mobilnya. Aku harus pasang kursi buat Kirana karena kita mau jemput dia dari pesta ulang tahun. Jadi yang ini aja. 1. Buat Kirana duduk. Ya teman-teman, di Belanda jadi istri harus merangkap tukang bangunan, tukang IKEA, tukang assemble, sama tuh kita udah pasang lagi kursi Kirana di belakang. Jadi nggak di sebelah sini tapi di sebelah kiri. Kita mau langsung jemput dia karena dia masih lama mau unloading barang-barang simpen di rumah, terus nanti kita harus dijemput dari tempat pestanya ya, pesta ulang tahun temennya. Yang penting udah kebawa barang-barang semua. Nih panjang banget sampai sini, penuh mobilnya. Udah diangkut semua ya guys. Tadi nggak bikin film soalnya perlu 2 tangan. Rambut kena angin. Udah ditransport semua ke sini. Ini rangka-rangkanya. Papan serikaan, lampu. Ini matras alasnya dan matrasnya. Ini sengaja di cover, takut kotor soalnya kan hujan ya. Nah nanti kasur Kirana ini kita pindahin, kita lipat. Terus kasur yang baru juga akan dipasang di sini. Kayak aku lagi bongkar kasur Kirana yang lama, nih yang kecil. Sekalian spraynya mau aku lepasin terus dicuci dulu. Nih, karena ntar kasurnya lebih besar dari ini. Selimutnya mungkin sama ya ukurannya, aku nggak tahu deh, ntar kita lihat dulu. Jadi mau aku bongkar dulu ya. Yang lama lepas dulu rangkanya. Nih udah pulang yang tadi dari pesta ulang tahun. Kita mau kasih lihat Kirana sesuatu ya. Ik ga voor. Kan mau bikin video. Ayo. Mama, dan moet je echt achter. Want anders dan moet je de hele tijd... Aku harus di belakang Kirana. Anders moet je met je camera de hele tijd daarachter zo. Aku harus di belakang dia. Verrassing, kejutan. Di mana kasur Kirana? Waar hangt mijn bedje? Di mana kasur Kirana? Zijn jullie Nana's kasur aan het maken? Ya. Tempat tidur yang lamanya udah dilipat-lipat sayang, dibongkar. Ya. Oke nggak? Dari ulang tahun dia pulang bawa rangkaian bunga. Karena bikin sendiri rangkaian bunga. Ini harus extra level nih teman-teman, lihat dong. Kita mau bikin time lapse. Dia tempel pakai selotip. Are you sure it's gonna be what? I'm sure it's gonna be falling. Awas ya sayang. Nih aja. Time lapse video. Hai. Kreatif juga dia idenya. Nih jadi ntar kamu bisa lihat ya di time lapse pengerjaan memasang kasur tempat tidur Kirana yang baru. Wah, udah ganti kostum nih, pakai mahkota sama sepatu kaca.
Ya. Ini pakai baju Korea kiranya ya. Apa namanya? It's Hanbok. Pakai hanbok. Tadi gimana ngapain aja sih di ulang tahun? Kita bikin cupcake yang bagus dan kita juga dapat Snoop dan Permen. kita bikin pancake yang bagus banget. Iya? Pakai apa aja? Pakai strawberry gitu. Pakai lope-lope Wow. dan bola-bola. Terus dimakan udahnya? Ya. Ini lagi pakai sepatu sendiri udah bisa dia tuh. Je hebt vandaag 2 keer pannenkoeken gegeten. Ya. Hari ini 2 kali makan pancake. Tadi Zullen pagi we vanavond pannenkoeken eten? makan sop buntut ya ntar malam ya. Tadi pagi udah makan pancakes papa yang bikin. Terus di pesta juga makan pancakes lagi. Gimana sih? Tapi satu di pesta dan 2 di rumah. Oh, jadi 3 dong kamu makan. Ya. Dah, mau kemana sekarang princess? Van prinsesje spelen, dan ben jij de koningin. Oke. En dan is papa de koning. Kita mau main katanya aku jadi ratu, Kirana jadi princess, jadi putri, papa jadi raja katanya. Ya. Ini lagi bikin kamar putri raja. Karena aku pakai Mahkota. Tuh, sudah jadi rangkanya. Tada. dan aku. Dan Kirana udah jadi princess lagi, Elsa. Ini tetap baju kesukaan Kirana nih. Yang dari Om Reza ya. Kenapa sayang? Lepas. Bisa, Bisa. tapi bisa dibenerin lagi. Ya, ini jadi kita otak-atik lah, kita geser-geser kotak yang di sini pindah ke ujung sana supaya memanfaatkan space yang ada. Ini si beruang si beruang beruang di sini nggak apa-apa, dia kan ntar digeser ke sini tuh. Ja, dat zijn helemaal bovenzijds. En Oh ya, kasur ini matrasnya tebal banget nih, enak banget bobonya Kirana nanti. Iya. Dan selimutnya yang apa, Don? Sudah ada, mama sudah siapin. Mesti sama aja kayaknya nak. Daar komt er reindeer. Tuh. Bisa digeser lagi kok kasurnya dikit lagi supaya bircinya nggak terlalu kepencet. Pas nggak? Ya. Akhirnya sudah jadi dipasang lampu-lampu. Kamar princess yang baru tuh. Udah matiin timelapse-nya. Sip. Nah, ini dia nih hasil timelapse yang tadi kita bikin, teman-teman. Ini Aaron beneran gantung handphone di atas pintu. Dan hasilnya oke juga. Ini kita ngerjainnya kurang lebih gak sampai sejam sih. Cepet karena berdua kan ya. Jadi suka banget sama hasilnya. Kirana pun seneng banget. Ini sayang anak ya, mewujudkan impian Kirana. Si Bobo tuh udah aku pasang spray. Wow. Lagi di foto sama papa. Simulasi Bobo begini. Kasur baru. Seneng gak sayang? Udah Bobo dia. Tada. Tuh kamar princess yang baru. Jadi beginilah teman-teman aktivitas kita hari ini, pasang tempat tidur baru Kirana. Oh, nggak boleh di sini aku. Sama Aaron berdua. Ya. Jadi setelah ini kita mau makan, terus istirahat, besok balik ke sekolah. Lalu ke kantor, kerja lagi. Kirana udah mau bobo tuh katanya. Dia kesenangan punya tempat tidur baru. Nah, aku akhiri dulu vlog kali ini. Terima kasih udah nonton teman-teman. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah. Lalu kita pasang kelambu. Jadi deh beneran tempat tidur princess ini. Tapi princessnya di bawah. Kenapa pingsan? Dia ngeliatin kasurnya dari sini.